Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ipan dengan nomor NIM 28920500036. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Bapak dosen pengampu Muhtaufan Nugroho SSIMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perpajakan 2, pasal 22 sampai dengan pasal 25. Pengertian PPh pasal 22. Pajak PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan, pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan yang dipungut oleh badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha bidang lainnya. Objek PPh pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 VMK 3 pada tahun 2016. Lihat lampiran berikut sebagai objek PPh pasal 22 berupa impor barang-barang mewah tertentu. Berikut ini adalah daftar pengecualian terhadap pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, barang-barang impor atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kemudian yang kedua, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk, seperti yang dilakukan ke dalam kawasan berikat, kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor atau ekspor, dan entrepot produk untuk tujuan ekspor. Kemudian ketiga, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta, bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Kemudian keempat, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas air minum atau PDAM, dan benda-benda lainnya, seperti pos dan telepon. Lalu apa sajakah pemungut PPh pasal 22? Di sini ada 7 poin. Yang pertama, Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea Cukai. 2. Direktorat Jenderal Anggaran atau DJA dan Pembendaharaan pemerintah pusat atau daerah. 23 yang melakukan pembayaran atas pembelian yang dananya bersumber dari APBN. Ketiga, BUMN atau BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau daerah. Keempat, BI, BPPN, Bulog, VT Telkom, PT PLN, VT, GAVT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan Bank BUMN yang melakukan pembelian yang dananya bersumber dari APBN. Kemudian kelima, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha seperti semen, rokok, kertas, baja, otomotif yang ditunjukkan KPP. Keenam, Pertamina serta badan usaha lain yang bergerak di bidang BBM, jenis Pertamax, Pertamax Super, gas atas penjualan hasil produksinya. Kemudian terakhir, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pembelian bahan-bahan untuk ekspor. Lalu selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian PPh pasal 23. Ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21 yang disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarnya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. PPh 23 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan ada penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal, sewa dan penggunaan harta selain tanah dan bangunan, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21. Umumnya, PPh ini terjadi saat adanya transaksi antara kedua belah pihak. Yang pertama, pihak penerima penghasilan, pemberi jasa akan dikenakan PPh 23, dan pihak kedua atau pihak pemberi penghasilan menerima jasa akan memotong, membayar, dan melaporkan atas PPh 23 tersebut ke kantor pajak. Pemotong PPh 23. Di sini poin yang pertama, badan pemerintah atau wajib pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan bentuk usaha tetap atau BUT, atau juga perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 oleh Direktur Jenderal Pajak melalui nomor SE 08 PJ 4 pada tahun 1995.
3 di sini ada 3 subs. Yang pertama saat terutang. PPh 23 terutang pada bulan dilakukannya pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Lalu saat penyetoran, PPh 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Kemudian yang terakhir saat pelaporan. Selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 24, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang diterutang berdasarkan Undang-Undang PPh dalam tahun pajak yang sama. Pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkan dengan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia, dengan tujuan menghindari pemajakan berganda. Mengenai prosedurnya, permohonan disampaikan kepada Dirjen Pajak ketika penyerahan SPT atau PPh dengan melampirkan laporan keuangan dari penghasilan luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax returns yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak dari luar negeri. Pengertian PPh pasal 25. Pengertian PPh pasal 25 adalah besarnya angkutan pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, orang pribadi maupun wajib pajak, badan untuk setiap bulan dari masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Desember. Angsuran pajak PPh pasal 25 harus dibayarkan atau disetorkan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikut. Apabila tanggal 15 merupakan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran atau penyetoran pajak tersebut dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Contoh pembayaran angsuran PPh pasal 25. Untuk PPh pasal 25 masa pajak Januari tahun 2020, maka angsuran PPh pasal 25 harus disetorkan terlebih dahulu atau dibayar paling lambat tanggal 15 Februari 2020. Apabila tanggal 15 Februari 2020 merupakan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak tersebut dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Contoh laporan angsuran PPh pasal 25. Untuk masa pajak Maret tahun 2020, maka angsuran PPh pasal 25 dilaporkan paling lambat tanggal 20 April tahun 2020. Apabila tanggal 20 April 2020 merupakan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka laporan pajak tersebut dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jenis angsuran PPh pasal 25. Yang pertama, angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak badan umum. Besarnya angsuran pajak PPh pasal 25 dihitung berdasarkan SPT tahunan PPh badan tahun pajak sebelumnya. Perhitungan angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak badan umum. Angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak Januari sampai dengan Maret adalah sebesar angsuran PPh pasal 25 masa pajak Desember tahun sebelumnya. Angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak April sampai dengan Desember adalah sebesar angsuran PPh pasal 25 berdasarkan perhitungan angsuran PPh pasal 25 yang terdapat dalam SPT tahunan PPh badan tahun pajak sebelumnya. Angsuran PPh pasal 25 tersebut di atas apabila SPT tahunan PPh badan tahun pajak sebelumnya dilaporkan pada bulan April. Tetapi apabila SPT tahunan PPh badan tersebut dilaporkan sebelum bulan April tahun berjalan, maka angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan disetorkan berdasarkan perhitungan angsuran PPh pasal 25 berdasarkan perhitungan angsuran PPh pasal 25 yang terdapat dalam SPT tahunan atau PPh badan tersebut. Angsuran PPh pasal 25 badan khusus untuk tahun pajak tahun 2020. Untuk masa pajak Januari sampai dengan Maret 2020 adalah sebesar angsuran PPh pasal 25, masa pajak Desember tahun 2019. Untuk masa pajak April sampai dengan Desember 2020 adalah sebesar angsuran PPh pasal 25 berdasarkan perhitungan angsuran PPh pasal 25 yang terdapat dalam SPT tahunan, PPh badan tahun pajak 2019 dengan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22%. Untuk masa pajak April sampai dengan Juni 2020, angsuran PPh pasal 25 badan bisa dikurangi sebesar 30% apabila memenuhi syarat berdasarkan PMK nomor 86 PMK 3 tahun 2020. Untuk masa pajak Juli sampai dengan Desember 2020,
angsuran PPh pasal 25 badan bisa dikurangi sebesar 50% apabila memenuhi syarat berdasarkan PMK 110 PMK 03 2020. Contoh perhitungan angsuran PPh pasal 25 badan tahun 2020. Perhitungan angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak badan tahun 2020 apabila SPT tahunan PPh badan tahun 2019 dilaporkan pada bulan April 2020. Angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau umum. Besarnya angsuran pajak PPh pasal 25 dihitung berdasarkan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak sebelumnya. Perhitungan angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak atau orang pribadi. Angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak Januari sampai dengan Februari adalah sebesar angsuran PPh pasal 25 masa pajak Desember tahun sebelumnya. Angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak Maret sampai dengan Desember adalah sebesar angsuran PPh pasal 25 berdasarkan perhitungan angsuran PPh pasal 25 yang terdapat dalam SPT tahunan atau PPh orang pribadi tahun pajak sebelumnya. Angsuran PPh pasal 25 tersebut di atas apabila sebuah SPT tahunan PPh atau orang pribadi pajak sebelumnya dilaporkan pada bulan Maret tahun berjalan. Tetapi apabila SPT tahunan PPh orang pribadi tersebut dilaporkan sebelum mulai bulan Maret tahun berjalan, maka angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan disetorkan berdasarkan perhitungan angsuran PPh pasal 25. Berdasarkan perhitungan angsuran PPh pasal 25 yang terdapat dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tersebut. Kemudian yang ketiga ada angsuran PPh pasal 25 berdasarkan PP 23 tahun 2018 yang bersifat final. Angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak berdasarkan 23 tahun 2018 atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu. Besarnya pajak penghasilan untuk setiap bulan sebesar peredaran usaha bruto sebulan dikalikan 0,5%. Kemudian keempat, angsuran PPh pasal 25 berdasarkan PMK nomor 215 PMK 03 2018. Di sini ada 7 poin. Yang pertama, angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru. Yang kedua, angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak bank. Yang ketiga, angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak usaha milik negara. Yang keempat, angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak badan usaha milik daerah. Yang kelima, angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak masuk bursa. Yang keenam, angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Dan yang terakhir, angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau pengusaha tertentu. Yang terakhir, angsuran PPh pasal 25 berdasarkan KFV 537 VJ tahun 2000. Angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak berdasarkan KFV 537 VJ 2000 dalam hal-hal tertentu meliputi wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu pencapaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Yang terakhir, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Demikian pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.